Berapa banyak tangisan dan air mata yang jatuh, namun tak satupun orang mendengar suara tangisanmu. Sudah sesering apa kamu menyalahkan dirimu sendiri karena hidupmu tak seindah mereka? Berapa kali kamu ingin menyerah dan berapa kali kamu bangkit? Hidup terkadang seperti kertas ujian yang penuh dengan pertanyaan. Bedanya, saat ujian kamu bisa belajar lebih dulu, sedangkan hidup kamu harus mencari jawabannya sendiri. Harus jatuh dulu, lalu kamu akan sadar bahwa jawaban yang kamu pilih salah. Bahkan ketika jawaban yang kamu pilih terasa benar, kadangkala itu menjebakmu dan membawamu pada kegagalan yang paling serius. Hidup juga terasa seperti permainan. Kita seperti bermain dengan pikiran sendiri. Kadang pikiran mengambil alih dan akhirnya semua bermain di kepala. Tenang, satu kata, namun sulit untuk didapat. Hanya untuk mendapat ketenangan, terkadang kita harus melakukan hal yang tak seharusnya kita lakukan. Melukai diri sendiri, merusak diri sendiri, mencaci diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa harus menyiksa diri sendiri untuk mendapat ketenangan? Yang berisik bukan dirimu, tapi hidup yang tak pernah adil dan berpihak padamu. Tapi mungkin inilah hidup yang harus kamu jalani. Satu lagi pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Sanggup berapa lama kamu hidup? Aku mungkin hanya 17 tahun, dan sekarang aku berusia 16 tahun. Ingat terlain, aku tidak ingin terlahir sebagai anak perempuan. Aku ingin dicintai meskipun aku bukan anak laki-laki. Meskipun aku tidak punya sesuatu untuk dibanggakan. Aku ingin diperlakukan dengan adil, dan aku tidak ingin menjadi perempuan lemah yang selalu mengalah. Aku kira semuanya akan membaik setelah Mama sama AA saling memahami dan melengkapi. Tapi ternyata aku salah. AA dipecat dari kerjaannya, dan sekarang mereka saling nyalahin. Tabungan AA, Mama habisin buat hal gak berguna. Dan yang paling nyakitin, aku lihat Bapak selingkuh sama cewek lain. Ade sakit-sakitan, dan aku di sini bingung harus apa. Dunia rasanya berhenti berputar. Kalau ada lagi hal yang nyakitin, mungkin aku gak mau bertahan lagi. Aku udah gak kuat. Aku juga pengen bahagia. Tapi kalau bahagia bukan buat aku rela tinggal di neraka selamanya. Aku capek. Aku udah gak tahu mau bertahan gimana lagi. Aku gak punya alasan apapun buat hidup. Kamu nyari kerja tuh, Hutang kita udah di mana-mana. Kamu ini cowok loh. Kamu punya tanggung jawab buat menghidupi orang tua dan adik kamu. Sebelumnya aku udah ngasih semua tabungan aku buat Mama. Tapi apa? Mama hambur-hamburin buat hal gak berguna kan? Capek, Mah. Capek. Tabungan yang harusnya AA pakai buat masa depan AA, malah Mama pakai buat hal gak berguna. Udahlah. Gak usah nahan AA lagi. AA keluar. AA gak peduli soal Mama atau siapapun. AA capek. AA capek karena lahir di keluarga ini. AA gak dapat peran siapapun. Tapi AA dipaksa meranin peran yang harusnya bukan AA. Capek, Mah. Terserah Mama. Terserah Mama mau anggap AA apa. Tapi kali ini, AA beneran capek. Mama cuma mikirin diri sendiri. AA tahu itu karena Bapak nggak bisa ngasih kebahagiaan sama Mama. Tapi jangan jadiin anak-anak Mama sebagai pelampiasan. Jangan egois. Anak-anak Mama juga berhak bahagia. Kalau Mama gak mampu ngasih kita kebahagiaan, biar aku cari sendiri kebahagiaan Jadi ini itu. balasannya, Rena, Iya, jangan gitu. Kita perbaiki sama-sama ya. gue dengan berat hati ninggalin kalian. Untuk pertama kalinya, gue minta tolong sama lo. Jaga adik, jaga Mama. Gue udah gak sanggup. Gue capek ngadepin ego mereka. Dan kalau lo gak sanggup, keluar dari rumah ini. Cari kebahagiaan lo sendiri. Gue berhak bahagia, tapi bukan di rumah ini. Jangan gini.
enggak. Harapan aku buat nyatuin keluarga ini hancur. Enggak, aku nggak mau. Aku masih pengen ngerasain bahagia. Tapi semuanya hancur satu persatu. Enggak. Rena, adek kamu Rena. Penyakit jantung anak ibu sudah masuk stadion akhir. Kami gak bisa memastikan apa-apa. Sekarang anak ibu akan bertarung sendiri melawan penyakitnya. Kamu dengar kan? Ini karena kamu Rena. Harusnya kamu berguna Rena. Harusnya kamu kerja deh. Kamu sakit karena kamu. Dia kurang biaya semuanya karena kamu Rena. Aku salah apa? Renata, bangun. Jam berapa ini? Kamu tuh jadi anak cewek gak ada gunanya sama sekali. Kamu pikir dengan kamu tidur sampai siang bolong, kerjaan rumah bisa selesai dengan sendirinya? Bangun Renata. Apa gunanya kamu sebagai anak, ha? Bangun Rena. Iya, Mah. Ini aku bangun kok. Baru bangun Rena. Kenapa gak mati aja sekalian? Kamu lihat jam berapa ini? Lihat kerjaan rumah masih berantakan gitu, Ren. Kamu pikir mama gak punya kerjaan lain, ha? Mama harap dengan mama punya anak cewek bakalan ada yang beresin kerjaan rumah. Tapi kamu jam segini baru bangun. Tidur malam ketawa-ketawa kayak orang gila. Lama-lama kamu beneran gila, Rena. Tidur aja lagi. Gak usah makan, gak usah mandi. Tidur aja kamu selamanya. Capek mama sama kamu. Aku juga capek, Mah. Rena mana? Mati kali. Gak ada gunanya dia jadi anak. Ya sudahlah, aku berangkat. Hei sana. Ma, aku berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Ya, hati-hati. Mama udah buatin bekal buat kamu. Cuman dikit. Karena mama sibuk sama kerjaan rumah. Adik kamu sama sekali gak ada gunanya. Ambil HP-nya, Ma. Biasaan. Jam 3 subuh baru tidur. Ketawa-tawa gak jelas. Lama-lama dia kayak orang stres. Emang, A? Emang gila dia? Gak habis pikir, Mama. Mau jadi apa dia? Kalau gini terus, emang dia bisa jadi apa?
Nyesel mama pernah minta anak perempuan. Masa depan gak punya, jadi anak gak guna. Ma, Nyusahin aja Aku yang udah ada. cuci baju yang di ember. Di ember? Rena! Ya ampun, itu udah dicuci, Rena. Kenapa dicuci lagi? Tinggal dijemur, Ren. Makanya kalau mama ngomong didengar. Telinga kamu ditaruh mana? Emang kamu tuh gak ada gunanya sama sekali. Udah dikasih tahu pun tetap aja salah. Hidup kamu tuh banyak salahnya, Renata. Mata kamu dah. Capek, Mama. Kenapa sih, Ren? Kenapa sih kamu dikasih tahu gak ngerti, gak dikasih tahu salah? Capek, Mama, Rena, capek. Mama mau jajan. Iya bentar sayang. Sekarang Mama. Rena, ambilin uang di dompet Mama. Berapa, Mah? 10.000 aja. Iya, aku ambil. Rena juga capek, Mah. Tapi kalau Rena bilang capek, Mama bakalan bilang, kamu capek apa? Kerjaan kamu cuma main HP. Aku juga capek. Tapi aku bisa apa selain diem dan ngalah? Seakan aku baik-baik aja. Udah 5 tahun gue gak lihat Rena. Jadi apa dia sekarang? Halah, ngapain gue mikirin dia? Gara-gara dia, gue jadi bahan omongan satu sekolah. Seakan gue yang salah. Tapi ya udahlah, itu cuma kejailan kecil. Bagas, apalagi yang kamu lakukan di sekolah, ha? Kenapa kamu bisa masuk BK lagi? Tawuran lagi kamu? Kalau kamu gini terus, mending gak usah lanjut sekolah. Nyusahin aja kamu. Bikin malu tau nggak? Kayak lonte, lo pikir gue gak malu punya nyokap kayak lo? Malu gue juga anjing. Udah janda, gatel lagi. Capek gue nama lo. Bagas, sopan kamu bilang begitu, ha? Kamu pikir siapa yang biayain hidup kamu selama ini, ha? Kamu harusnya bersyukur karena mama masih mau ngehidupin kamu. Mama rela-relain ngelakuin segala cara supaya kamu bisa hidup senang. Tapi kamu cuma buat tinggal sekolah dan belajar aja nggak bisa. Bikin ulah aja kerjaan kamu. Kalau gitu mending kamu putus sekolah aja, terus kerja. Rasain gimana susahnya cari uang. Mama udah capek sama kamu. Kalau lo dulu gak selingkuh, hidup gue juga gak akan berantakan anjing. Terus aja salahin gue. Bang. Yo guys, anak-anak udah kumpul. Lo di mana? Bantai gak nih? Gue ada urusan mendadak. Gue serahin semuanya ke lo. Gue yakin lo bisa bantai mereka semua. Ya, kasih kalau nggak ada lo. Tapi aman lah, pasti gue bantai. Fox Rider udah nyari masalah sama kita. Bantai. Pastiin kali ini lo semua gak ketahuan polisi. Aman guys. Bikin kerusuhan adalah ketenangan buat gue. Tapi kali ini, gue bener-bener butuh tempat tenang. Wih, jajan apa, Dek? Teteh mau dong.
Apaan sih nggak boleh? Satu aja deh, Teteh lapar. Berarti boleh ya? Nggak boleh. Ya. Nih. Nggak Teteh ambil. Rena, kamu apain agak? Enggak, Mah. Tadi aku minta roti agak, tapi dia nggak boleh. Udah tahu nggak boleh, jangan maksa. Nangis kan? Mama baru aja nyantai sebentar. Kamu tuh selalu aja bikin masalah. Ya maaf, Mah. Habisnya aku lapar. Masak makanya. Kamu kira mama nggak ada kerjaan lain? Masak aja masa nggak bisa? Mau jadi apa kamu? Iya, Mah. Nanti Rena masak. Nih teh, buat Teteh. Wah, makasih agak. Sama-sama. Tumben baik. Loh, kosong ternyata. Nyebelin banget sih, Dek. Tapi nggak apa-apa. Iya, HP gue belum dicas. Sejak kapan semuanya berubah? Apa ini karma? Kenapa hidup gue gak setenang dulu? Kenapa gue rasanya hidup di antara rasa sesal dan rasa bersalah? Gue gak mau hidup kayak gini. Gue gak tahu lagi harus apa. Gue gak mau ada di posisi ini. Rasanya sakit. Tapi gue gak tahu apa yang terjadi. Apa salah gue? Anjing, balik kenapa gue? Balik! Hari ini bias gue update gak ya? Kangen banget. Resiko punya bias gak punya HP. Padahal hari ini berat banget. Gue pengen lihat update-annya. Tapi gue belum update juga. Rena! Astagfirullah, Rena. Mama manggil-manggil kamu dari tadi. Emang gak dengar? Telinga kamu ditaruh di mana? Maaf, Mah. Tadi aku nyetel musik. Aku gak dengar mama manggil. Makanya jangan HP mulu yang kamu pegang. Itu tetangga udah nganterin anaknya. Jagain sana. Kamu mau jajan dari mana kalau gak jagain anak tetangga? Jagain sana. Iya, Mah. Aku beresin kamar dulu. Tolong suruh Beda taruh Kela di depan aja. Terus siapa yang jagain? Mama mau keluar, Rena. Makanya jadi anak cewek tuh sebelum apa-apa beresin kasur. Kamu nih hidupnya kayak acak-acakan banget, Ren. Astagfirullah, hal sepele aja kamu gak bisa. Mau jadi apa kamu? Tinggalin aja ini. Asuh dia sana. Aku harus apa? Aku serba salah, Mah. Rena, Tante titip Kela ya. Nanti sore Tante kasih uang jajan lagi. Iya, Tan. Pasti Rena jagain kok. Kan Kela udah kayak adik aku sendiri. Makasih ya Rena. Kalau nggak ada kamu, Tante gak tahu mau titip Kela ke siapa. Tante kan udah gak punya siapa-siapa. Gak ada yang jagain Kela. Kalau Tante kerja, Tante gak tahu mau nitipin Kela sama siapa. Makasih banyak ya sayang. Iya, Tan. Aku juga makasih banget sama Tante. Kalau nggak ada Kela sama Tante, hidup aku pasti sepi. Makasih ya. Sering ngasih aku jajan. Harus dong. Kan kamu selalu jagain anak Tante. Yaudah, Tante berangkat ya. Dadah sayang. Dadah sayangnya Mama. Dadah, Mama. Dadah, Tante. Aku seneng banget ya disuruh jagain anak kecil, apalagi bayi. Aku ngebayangin diri aku disayang kayak gini. Pasti bahagia banget kalau kasih sayang mereka sampai sekarang. Woi, ini basi semua kan? Mau gue buang sekalian? Buang aja bro, udah basi semua itu. Kalau lo lapar, makan aja, masih aman itu. Lo lihat aja dia, kali ini lo bakalan gue singkirin. Yaudah, gue buang. Terus udah gue makan makanan basi. Terus yang sering lo bawa,
gue kasih ke adek cewek gue. Jir, lo kasih adek lo? Ya emang sih masih belum basi-basi amat. Tapi emang lo gak kasihan ngasih adek lo makanan bekas, bahkan basi? Hidupnya juga gak ada guna, sama kayak makanan bekas itu. Berarti makanan itu lebih cocok buat dia. Selagi belum mati dan dia mau makan, ya udah. Toh dia seneng, katanya makanan enak. Ya kalau lo dapet jatah makan, ya lo bungkus lah buat dia. Kasian amat lo kasih yang basi. Untung adek lo gak sakit perut. Peduli apa gue? Gue ngasih dia makanan bekas, karena gue ambil jatah makan dia di rumah. Kita cuman kebagian makan 2 kali sehari. Jatah makan malam dia, gue yang ambil. Dan dia makan makanan basi itu. Lagian dia gak pernah nolak. Gak pernah nolak atau lo paksa. Jahat amat lo jadi kakak. Mau gue paksa, mau enggak. Yang penting dia makan. Daripada gue ambil jatah makan dia, tapi gak gue kasih apa-apa. Ya tapi kasihan lah adik lo. Lo kasih makanan basi tiap hari. Lo tega. Kalau lo kasihan, angkut aja sama lo. Gak ada gunanya juga dia ada di rumah gue. Emang, sikap angku dia tuh nggak ada berkurangnya sama sekali. Lama-lama gak betah gue satu shift sama dia. Ya kalau gak betah, tinggal tenang aja. Kalau gue berani mah udah bukan gue tenang lagi, gue gantung di alun-alun sambil gue teriakin, barang rusak, barang rusak. Alah, udah beresin kerjaan lo. Teteh, mau jajan. Bentar ya, Dek. Teteh asuh Kela dulu ya. Mau jajan, Teteh. Iya, tapi bentar ya. Teteh boboin Kelanya Gak dulu. mau segala. Dek, jangan nangis, nanti Kelanya bangun. Teteh capek boboinnya, Dek. Dek, bukan Kelanya bangun. Ih, kamu tuh bisa gak sih sabar dulu? Kamu tuh gak bisa ya dengerin Teteh. Emang kamu pikir Teteh gak capek? Teteh tuh masih muda, masih pengen main, masih pengen disayang. Gak mau Teteh tuh capek ngurusin kamu. Kela tuh capek, Teteh mau hidup kayak anak seumuran Teteh. Teteh capek. Capek gak sih? Dewa dong. Capek gue capek. Mama cuma mikirin dirinya sendiri. Ayo peduli. Aja. Dan kamu emang gak bisa ngertiin Teteh. Gak ada yang sayang Teteh. Terus Teteh hidup buat apa? Masa depan bisa berantakan. Mama juga bisa nonton. Mama gak ngerti sekarang. Cuma mungkin Teteh masih tersiksa. Kamu tahu gak sih? Kamu ngerti gak sih? Rena, bagus. Gitu kamu sama adik kamu. Dia ini masih kecil. Gak usah dibentak-bentak. Kenapa sayang? Diapain sama dia? Teteh wakil Teteh. Teteh cuma mau jajan. Teteh pengen jajan sendirian. Gak ada Teteh. Kamu tuh kalau jajan, kalau apa-apa kasih adik kamu. Pikirinnya cuma diri sendiri. Emang ya, Mama tuh udah gak tahu lagi kalau nanti Mama udah tua, Bapak kamu udah tua. Kamu mau gimana hidupnya? Siapa yang ngurusin Mama sama Bapak? Siapa yang nyekolahin adik kamu? Kamu pikir kamu peduli? Enggak, Rena. Terus nanti adik kamu gimana? Bapak kamu udah makin tua. Cobalah kamu berguna dikit. Alasan Mama nyesel punya anak cewek tuh gini. Kalau Mama sama Bapak udah tua, mana mungkin bisa bantu. Sekarang aja dulu. Mama bisa gak sih kalau marah gak usah merambat kemana-mana? Rena juga capek. Ngelawan. Capek ngapain kamu? HP dong yang kamu pegang. Capek apa banding Mama, ha? Oke, aku mau main HP aja. Gak usah aku bangun pagi buat jualan. Gak usah aku pulang jualan langsung beresin rumah. Gak usah aku masak bekal A sama bapak. Gak usah aku ngurusin adek. Gak usah aku jagain Kela cuma buat dapat uang jajan. Gak perlu aku ngelakuin semua itu kalau di mata mama gak ada gunanya. Capek tau mah. Mama capek bisa ngeluh. Bisa ngeluarin isi hati mama. Bisa marah, bisa nangis kalau mau. Bisa ngapain aja tanpa takut dihakimi. Mama bisa.
Sedangkan aku bilang mau tiduran bentar aja pun mama langsung bilang, tidur mulu kamu, gak puas dari malam ke siang tidur mulu. Sedangkan aku pagi udah mama suruh jualan, malamnya harus bikin jualan. Aku tidur paling cuma sejam, Ma. Aku lebih capek, Ma. Capek? Ya udah, keluar kamu dari rumah mama. Sana, cari orang tua yang sanggup urus anak gak berguna kayak kamu. Sana, cari kalau ada. Kalau sama orang lain, kamu udah tinggal nama, Rena. Hidup gak ada gunanya, mati pun nanti masih nyusahin. Harusnya kamu gak pernah lahir, Renata. Enggak, diam aja Ren. Percuma, capek kamu gak akan dilihat. Maaf mah, tadi Rena jagain Kela. Ini Kelanya juga baru tidur lagi. Nanti aku pasti ajak Dede jajan kalau udah tidur Kelanya. Cepetan, keburu adek kamu nangis lagi. Iya mah, ayo Dek. Kela anteng ya, Teteh mau antar AA jajan dulu. Berani-beraninya lo anjing. Bangun lo anjing. Bangun jalan. Bangun lo. Kenapa dia gak gerak? Woi bangun! Sialah. Dia mati. Enggak. Gimana ini? Enggak. Sialan. Ini bukan salah gue. Ini bukan salah gue. Dadah Kela. Ya Allah, capek banget. Tapi aku gak bisa langsung istirahat. Masih harus beres-beres lagi. Capek ya Allah. Teteh, mainan Dede mana? Cari sendiri deh, Teteh capek. Orang udah dicari nggak ketemu. Teteh taruh Teteh mana? gak tahu deh, kan kamu yang mainin. Emang Teteh nggak main? Teteh kan suka main mobil-mobilan. Sejak kapan Teteh main mobilan? Teteh mah mainnya Barbie. Berarti Teteh ambil mobil-mobilan Dede buat dinaikin sama Barbie. Mana ada? Enggak deh. Coba cari di belakang lemari. Biasanya suka masuk ke situ. Teteh yang cari, mobilnya hilang di bawah Barbie Mana Teteh. ada? Teteh kan udah gak main begituan. Itu hilang sama kamu. Sama Teteh hilangnya, cariin cepet. Bilang aja kamu gak mau nyari. Makanya nyalain Teteh.
Yo, nyebelin. Yaudah, Tata cari dulu. Mana ya? Kok nggak ada? Rena! Hah? Ya, Mah. Hai, kamu ngapain aja sih? Ini cucian masih berantakan, rumah kotor, mainan berantakan. Kamu ngapain aja? Rena baru selesai ngasuh Kela. Baru tadi dibalikin. Si Kela balik udah dari tadi. Harusnya kalau kamu gak males-malesan, ini kerjaan rumah udah beres semua. Coba jangan males-malesan kamu tuh. Rena tadi nyariin mainan Ade dulu, Mah. Bentar lagi Rena beresin kerjaannya. Alasan, cepetan beresin. Aku bahkan gak sempat minum dari tadi pagi. Dari mana aja kamu? Main sama temen. Sini dulu. Mama mau ngomong. Apa? Kamu mau mama pulangin ke nenek kamu. Gak usah lanjut sekolah. Kamu bantuin aja nenek kamu di kampung. Setidaknya kamu nurut sama nenek kamu. Uang jajan mama kirim tiap minggu. Tapi gak akan sebanyak sekarang. Kamu harus belajar mandiri. Mama gak mau kamu gak punya masa depan. Mama gak mau kamu ngabisin masa muda kamu buat main-main. Gak. Ini kesempatan gue buat kabur. Gue udah bunuh orang. Gue harus pergi sejauh mungkin dari sini. Oke kalau itu yang mama mau. Tapi dengan aku berhenti sekolah, berarti aku nggak punya jaminan buat masa depan aku dong. Kamu lebih lihat di sekolah. Kalau kamu nurut sama mama pasti sekolahin kamu lagi. Itu tergantung di kamu. Mau nurut atau enggak. Oke? Lihat aja nanti. Nih, makan sore buat lo. Habisin. Gue rasa masih enak buat lo makan. Tapi aku belum makan dari pagi. Ini agak basi kan? Ntar aku sakit perut, Suruh siapa lu gak makan? Udah, gue gak mau makan itu. Lo aja yang makan. Jatah lo gue yang habisin. Tapi Berisik anjir. Gak akan mati juga, paling kejang. di sini aku benar-benar gak bisa bela diri aku sendiri. Aku selalu kalah, selalu ngalah. Sampai rasanya aku udah gak peduli lagi sama diri sendiri. Gak apa-apa, Ren. Kita sambil nonton video mukbang, biar kerasa lagi makan enak. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku cuma pengen punya keluarga yang saling melengkapi. Aku pengen punya masa depan yang jelas. Aku pengen main kayak anak-anak seumuran aku. Aku pengen punya kehidupan yang lebih baik. Kehidupan selanjutnya. Sedangkan hidup cuma satu kali. Mungkin sampai kapanpun, hidup aku gak akan berubah. Mungkin emang takdir aku yang buruk. Tapi aku boleh kan berkhayal tentang kebahagiaan. Rena! Iya, kenapa lagi, Mah? Coba popok bekas si Kela buangnya yang benar. Kamu nih emang sifat joroknya gak hilang-hilang. Beresin cepet. Iya, Mah.
Apaan ini? Udah basi masih dimakan. Kamu di sini bebas ngelawan sama mama, tapi sama nenek kamu. Pikir-pikir dulu. Kalau kamu gak bisa nurut sama mama, maka kamu harus nurut sama nenek kamu. Mama gak akan jenguk kamu. Mama cuma kirim kamu uang jajan tiap bulan. Uangnya pun mama jatah. Kamu harus belajar hemat. Udah bacotnya. Gue berangkat. Assalamualaikum. Kamu mau sampai kapan gini, Gas? Mama capek. Mama sebenarnya gak mau jauh dari kamu. Tapi mama gak sanggup ngurus kamu. Mama sayang sama kamu, Gas. Sayang banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana gaji bulan ini? Bos, Bapak belum punya uang. Paling gajian bulan depan. Bulan depan? Pak, kalau gajian bulan depan ya terus bulan ini kita makan gimana? Bapak nggak mikirin anak sama istrinya? Coba cari kerja yang jelas. Kalau gini terus kita mau makan apa, Ya mana Pak? pikir Bapak mau kerja di situ? Kalau nyari kerja gampang, Bapak juga udah resign. Gampang kalau Bapak gak pilih-pilih mah. Kerja capek dikit gak mau. Kamu mah emang gak mikirin anak sama istri kamu, Pak. Maunya enak aja. Ngapain kamu nikahin aku kalau ujung-ujungnya diajak sengsara? Ya kamu pikir, aku mau ajak anak istri aku sengsara? Tapi aku juga gak mau sengsara sedangkan kalian enak-enak akan habisin duit hasil Kalau kerja gitu aku. mah gak usah nikah. Lo tuh dari dulu cuma bisa janji, janji, dan janji. Emangnya anak istri kamu bisa kenyang makan janji doang? Usaha kamu mana? Katanya dulu sama kamu aku bakalan hidup bahagia. Mana? Makan aja sehari sekali. Jajan anak kalau bukan aku yang usaha mana mungkin ada. Jangan bilang lo bohong. Lo ngasih jajan janda mana lagi? Udah miskin, anak istri aja gak kecukupan. Tapi banyak tingkah lo. Lo pikir gue mau anak istri gue sengsara? Bisa stop gak nuduh gue? Gue capek baru balik. Tiap pulang mana pernah lo nyambut gue dengan lembut. Gak salah kalaupun gue selingkuh. Gue kalau bukan karena udah punya anak dan udah lama sama lo, sejujurnya gue udah capek. Capek gue. Terus lo pikir gue gak capek sama lo? Hah? Makanya orang-orang selalu bilang, kalau belum siap untuk menikah, jangan dulu menikah. Yang kalian bawa sengsara nggak cuma diri kalian, tapi ada anak-anak yang juga jadi korban. Kalau belum siap jadi orang tua, jangan dulu punya anak. Setiap anak butuh peran kedua orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sendiri belum siap, mereka nggak akan merasakan peran kalian. Rena, bangun! Jam berapa ini, Ren? Allahu Akbar! Kebiasaan banget kamu tuh. Udah siang bolong baru bangun. Beresin itu cucian. Cuci baju. Kalau dibangunin susah banget sih, Ren. Rena! Hah? Rena! Rena! Ya Allah, Rena, bangun, Kamu kenapa, Rena? Bangun, Ren! Adik kamu kenapa ini? Apa, mah? Ini, ini si Rena kenapa? Kok mulutnya keluar busa, terus dia nggak bangun-bangun? Alah, Aslam itu. Lagian makan udah dijaga. Udah biarin aja, biar kapok. Yakin ini nggak apa-apa? Aman, mah. Paling juga alasan itu, biar nggak disuruh-suruh. Juga ya. Emang malas-malasan banget anak ini. Bangun, Rena! Gak usah drama kamu. Mau sakit beneran pun nggak salah sendiri. Coba bangun. Cucian banyak tuh. Rena, bangun!
Rena sakit, Mah. Mama lagi banyak pikiran. Kamu gak usah sakit. Beresin kerjaan rumah. Abis itu minta jajan ke Bu Ida. Kita gak ada duit. Bapak kamu gak berguna. Mah, gak enak sama Bu Ida. Ya ngapain lo jagain anaknya kalau gitu? Udah cepet minta. Lumayan 100.000 juga. Cukup kali buat makan seminggu. Beli mie aja udah. Kamu makan numpang Bu Ida aja. Udah sana minta. Tapi gak enak, Mah. Gak enak mana sama kelaparan. Udah cepet. Kalau kamu sama gak ada gunanya kayak bapak kamu, minggat aja sana kayak bapak kamu. Kamu udah ada tanggung jawab. Sana. Emang nasib mama jelek semenjak sama bapak kamu. Dan makin jelek lagi karena mama punya anak gak berguna kayak kamu. Minta uang, mau beli rokok. Kamu ini udah kerja. Masa uang rokok aja minta ke mama mulu? Kamu kerja gajinya dikemanain? Mama gak ada loh kamu kasih sepeser pun. Mama gak permasalahin itu. Kalau kamu gak minta-minta uang ke mama. Mama kamu udah kerja aja rasanya bersyukur banget. Tapi kalau rokok ini itu masih minta ke mama, apa gunanya kamu kerja? Kamu kerja buat biayain anak orang. Sedangkan mama sama bapak kamu aja selama ini gak pernah ngerasain uang hasil kerja anaknya. Mama gak berharap kamu ngasih. Tapi tolonglah, kalau udah kerja ya beli ini itu pakai uang kamu. Mama gak ada uang, Buat makan aja mama gak tahu mau gimana. Adik kamu nangis mau jajan, Mama sedih, sedih banget. Sedih lihat adik kamu pulang main mau jajan, tapi mama gak ada uang sepeser pun. Sedih mama, Mama makin sedih, lihat kamu. Emang selama ini mama sama bapak udah ngasih apa? Minta duit rokok aja dimaki-maki. Seakan mama sama bapak udah ngasih dunia dan seisinya. Padahal dari dulu, apa-apa sendiri. Kalau bukan karena takut mama sedih, udah pergi mah dari rumah. Punya keluarga juga apa-apa sendiri. Percuma rasanya. Udahlah, sanggup sendiri. Gak mau lama-lama di sini. Capek. Jangan ngomong gitu. Mama lagi banyak pikiran. Mama lagi capek. Lo ngerti apa? Lo mah enak diam di rumah doang. Gak perlu mikirin kerja, gak perlu mikirin apa-apa. Lo ngerti apa? Lo bakal cuma mikirin diri lo sendiri. Enak hidup lo mah. Bandingin sama gue. Gue apa-apa sendiri. Kalau lo cuma mau bikin gue tambah stres, mending lo diem. Iya, aku emang gak capek. Aku gak secapek Mama, Bapak. Aku gak capek. Aku cuma tiduran. Aku cuma mikirin diri sendiri. Tapi kali ini, aku mikirin mikirin Mama sama Bapak. Aku gak mau kalian ribut kayak gini. Aku pengen kalian lihat adek. Kasian sama adek. Dia butuh kalian. Tolong aku lagi. Setidaknya buat adek yang masih butuh peran kalian. Rena ada benernya, Mama minta maaf. Mama gak sanggup ngasih kamu hidup yang kamu mau. Mama sendiri gagal punya hidup yang Mama mau dulu. Tapi yang bikin Mama sedih justru karena Mama gak bisa ngasih hidup yang mau. Mama juga sadar selama ini Mama ngebiarin apa-apa sendiri. Mama tahu, Mama juga sedih. Maafin Mama. Jangan tinggalin Mama. Jangan tinggalin adik kamu. Papa pergi ninggalin Mama. Kalau pergi Mama sama siapa? Maafin mama. Egois. Dendam sama bapak. Tapi cuma berani marah ke mama. Maafin Selama ini nyusahin mama. Maafin Mama gak apa-apa. Asal bahagia. Maafin Mama ya. Iya mah. Juga maaf. Janji gak akan minta apa-apa ke mama. Malah pasti kasih semua gaji ke mama. Selama ini gaji tabung. Mama ambil aja semua tabungan Itu buat jasa mama selama ini. Makasih udah bertahan sama bapak. Demi anak-anak mama gak kehilangan perannya. Padahal mama udah capek. Mama bertahan sama bapak biar kita gak kehilangan perannya. Jadi mama gak bahagia sama bapak. ATM dulu ya mah. Biar ambil tabungan Ya, makasih. 물을 머금은 향기 잃은 꽃 같은 그런 내게 그댄 내게 향기를 주었죠. 내 손에 빛나는 그대와의 약속 끝이 없는 빛이 되어
Aku kira semuanya akan membaik setelah Mama sama AA saling memahami dan melengkapi. Tapi ternyata aku salah. AA dipecat dari kerjaannya. Dan sekarang mereka saling nyalahin. Tabungan AA, Mama habisin buat hal gak berguna. Dan yang paling nyakitin, aku lihat Bapak selingkuh sama cewek lain. Ada sakit-sakitan. Dan aku di sini bingung harus apa. Dunia rasanya berhenti berputar. Kalau ada lagi hal yang nyakitin, mungkin aku gak mau bertahan lagi. Aku udah gak kuat. Aku juga pengen bahagia. Tapi kalau bahagia bukan buat aku rela tinggal di neraka selamanya. Aku capek. Aku udah gak tahu mau bertahan gimana lagi. Aku gak punya alasan apapun buat hidup. Kamu nyari kerja tuh, A. Hutang kita udah di mana-mana. Kamu ini cowok loh. Kamu punya tanggung jawab buat menghidupi orang tua dan adik kamu. Sebelumnya aku udah ngasih semua tabungan aku buat Mama. Tapi apa? Mama hambur-hamburin buat hal gak berguna kan? Capek, Mah. Capek. Tabungan yang harusnya AA pakai buat masa depan AA, malah Mama pakai buat hal gak berguna. Udahlah. Gak usah nahan AA lagi. AA keluar. AA gak peduli soal Mama atau siapapun. AA capek. AA capek karena lahir di keluarga ini. AA gak dapat peran siapapun. Tapi AA dipaksa meranin peran yang harusnya bukan AA. Capek, Mah. Terserah Mama. Terserah Mama mau anggap AA apa. Tapi kali ini, AA beneran capek. Mama cuma mikirin diri sendiri. AA tahu itu karena Bapak nggak bisa ngasih kebahagiaan sama Mama. Tapi jangan jadiin anak-anak Mama sebagai pelampiasan. Jangan egois. Anak-anak Mama juga berhak bahagia. Kalau Mama gak mampu ngasih kita kebahagiaan, biar aku cari sendiri Jadi kebahagiaan ini itu. balasannya, A. Hah? Rena, Ya, AA jangan gitu. Kita perbaiki sama-sama ya. gue dengan berat hati ninggalin kalian. Untuk pertama kalinya, gue minta tolong sama lo. Jaga adik, jaga Mama. Gue udah gak sanggup. Gue capek ngadepin ego mereka. Dan kalau lo gak sanggup, keluar dari rumah ini. Cari kebahagiaan lo sendiri. Lo berhak bahagia, tapi bukan di rumah ini. AA jangan gini. Enggak. Harapan aku buat nyatuin keluarga ini hancur. Enggak, aku nggak mau. Aku masih pengen ngerasain bahagia. Tapi semuanya hancur satu persatu. Enggak. Rena! Adik kamu, Rena! Penyakit jantung anak ibu sudah masuk stadion akhir. Kami gak bisa memastikan apa-apa. Sekarang anak ibu akan bertarung sendiri melawan penyakitnya. Kamu dengar kan? Ini karena kamu, Rena. Harusnya kamu berguna, Rena. Harusnya kamu kerja deh. Kamu sakit karena kamu. Dia kurang biaya, semuanya karena kamu, Rena. Aku salah apa? Makasih ya, Bu. Maaf Pak, nggak sengaja. Aku lagi buru-buru. Nak, Rena tunggu! Ren! Rena! Dari banyaknya kebetulan, ketemu sama dia adalah kebetulan yang paling aku hindari. Kenapa ya Allah? Enggak.
Adek? Dek? Dedek? Dek? Adek! Rumah sempit, ini bukan rumah yang aku mau. Nggak ada kehangatan di sini. Dindingnya rusak, atapnya bocor, lantainya kotor, dan suara-suara aneh selalu terdengar. Aku cuma pengen punya rumah yang bisa aku huni, di mana setiap aku bangun, aku disambut kehangatan, bukan cacian. Aku mau punya rumah yang memeluk aku waktu aku gagal dalam hidup. Aku mau punya rumah, aku mau bahagia. Besok, aku 17 tahun. Udah cukup kali ya. 17 tahun aja hidupnya. Hidup juga banyak menderitanya. Udahan aja kali hidupnya. Ingin, aku nyerah ya. Maaf, aku gak sanggup. Aku gak kuat lagi. Aku nyerah. Head Life, kita ketemu lagi ya. Ayo temenin aku di Lilin. Selamat ulang tahun. Renata jauhnya Kamarina. Wish you all the best. Happy sweet 17. Happy birthday. Tidak ada penutupan yang manis di kisahku. Aku hidup hanya untuk terus terluka. Bahagiaku ada hanya saat aku menghayal. Aku tak pernah bahagia dalam hidup. Apalagi sebagai anak perempuan yang hadirnya hanya dianggap aib, yang selalu dijadikan pelampiasan, dan hanya dipandang layaknya pembantu.
Aku hidup hanya untuk mencari ikhlas di jutaan ketidakadilan dan ketidakterimaanku. Hidupku hanya sampai sini. Tidak ada penyesalan dari siapapun. Dan sampai aku mati pun, aku masih dianggap baik-baik saja. Aku dianggap tak apa-apa. Dianggap hanya memikirkan diriku sendiri. Dan aku benci diamku selama ini. Kenapa aku tak pernah berani menyuarakan rasa sakitku? Kenapa aku memilih diam dan mengatakan lukaku tak seberapa? Aku juga lelah. Dan sekarang aku kalah. Aku membuat takdirku sendiri. Meskipun aku tahu yang aku lakukan salah, aku hanya ingin sembuh dari luka-luka ini. Meskipun aku akan lebih terluka, setidaknya aku sembuh dari luka ini. Jika tidak terlahir untuk bahagia, maka aku memilih pulang tanpa disuruh. 하지 못한 말이 너무 많아요. 한 번도 당신은 듣지 못했지만 내 앞에 보여진 누군가라무나 사랑할 그런 사람은 아니에요. 세상에 그 많은 사람들 속에 내겐 오직 그대가 보여졌기에 Maafin gue, Ren. Gue nganggep banyak hal dari lo. Kalau aja gue gak pernah fitnah lo dan bikin lo dikeluarin dari sekolah, mungkin hidup lo atau hidup gue gak akan sesakit ini sekarang. Gara-gara gue, lo kehilangan segalanya. Tapi gue malah ngetawain lo, bikin lo makin tersiksa. Tapi gue sekarang nyesel. Andai gue bisa minta maaf dulu sama lo. Tapi mungkin emang ini tempat gue sekarang. Gue banyak salah sama lo. Gue minta maaf, Ren. Hari terus berganti. Mungkin dalam lubuk hati terdalamku, aku mengharapkan seseorang datang ke sini. Entah itu ayah, entah itu mama, atau AA. Tapi gak ada yang datang ke sini. 그런 생각은 하지 마요. 이 세상 그 많은 사람들 속에 내겐 오직 그대가 보여졌기에 그대만 보며 서 있는 걸요. 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요. 아주 어린 아이가 항상 그러하듯이 더 가까이 더 따스히 안아줄래요. 이제 난 혼자가 아닌 거죠. 그 자리에서 오늘 나에게 그대만이 그대만 나의 전부인걸요. 이 사랑 후엔 난 잘 모르겠어요. 아주 어린 아이가 항상 그러하듯이 더 가까이 더 따스히 안아줄래요. 더 가까이 더 따스히